Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanti Anjani, NPM saya 2511090004. Program studi saya Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Deadlock dalam Sistem Operasi. Materi ini membahas apa itu deadlock, bagaimana deadlock dapat terjadi, serta berbagai metode yang digunakan sistem operasi untuk mencegah maupun mengatasinya. Selanjutnya itu ada pengertian deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan proses lain sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan pekerjaannya. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada dua orang yang masing-masing memegang kunci. Orang pertama membutuhkan kunci milik orang kedua, sedangkan orang kedua membutuhkan kunci milik orang pertama karena tidak ada yang mau melepaskan kuncinya. Keduanya akan terus menunggu. Kondisi inilah yang disebut deadlock. Akibatnya sistem menjadi lambat, bahkan beberapa proses bisa berhenti total. Itu penjelasannya. Pada sistem pengelolaan sumber daya ini, sistem operasi bertugas mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, hard disk, printer, dan perangkat lainnya. Masalah muncul ketika banyak program dijalankan secara bersamaan dan semuanya membutuhkan sumber daya yang sama. Jika pengelolaan sumber daya tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi konflik yang akhirnya menyebabkan deadlock. Karena itu, sistem operasi harus memiliki mekanisme untuk mengatur penggunaan research agar semua proses tetap berjalan. Yang slide keempat selanjutnya, ada yang namanya model sistem deadlock. Dalam sistem operasi terdapat dua tahapan utama penggunaan sumber daya. Yang pertama ada request, yaitu proses meminta research. Yang kedua ada user. Use ini yaitu proses penggunaan research tersebut. Terakhir release, yaitu proses pengembalian research setelah selesai digunakan. Deadlock biasanya muncul ketika suatu proses sudah berada pada tahap use, tetapi masih meminta research lain sebelum melepaskan research pertamanya. Selanjutnya itu ada karakteristik deadlock. Ada 3 di sini. Yang pertama ada mutual exclusion. Artinya satu research hanya boleh digunakan oleh satu proses. Yang kedua itu ada hold and wait. Itu proses tetap memegang research yang dimiliki sambil nunggu sumber daya lain yang belum tersedia. Yang ketiga itu ada non-prevention, yaitu artinya tuh research tidak boleh diambil secara paksa. Secara sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang memegangnya sebelum selesai. Terus selanjutnya itu ada relation allocation. Itu graph itu menjelaskan allocation digunakan untuk menggambarkan hubungan antara proses dan sumber daya. Itu research itu yang pertama saya jelaskan. Kotak penuju research itu panahnya dari proses ke research disebut request edge, artinya proses sedang meminta research. Sedangkan panah dari research ke proses disebut assessment edge, artinya research sudah diberikan. Jika ada graph muncul sebuah siklus, maka terdapat kemungkinan atau bahkan telah terjadi deadlock. Selanjutnya itu ada ini preventionnya, mencegah deadlock dengan mengeliminasi salah satu dari 4 kondisi yang deadlock sebelum terjadi. Terus ada avoidance, menghindari deadlock dengan memastikan sistem selalu berada dalam safe state menggunakan algoritma Banker. Selanjutnya itu mendeteksi deadlock menggunakan wait for graph untuk menemukan siklus dan menemukan pemulihan sistem. Itu ada metode penanganannya. Secara umum ya, ada prevention, yaitu mencegah deadlock sebelum terjadi, atau disebut dalam menghilangkan syarat deadlock ya. Proses mencegah dengan menghilangkan syarat deadlock. Ada avoidance, menghindari dengan algoritma safe state.
mencegah deadlock sebelum terjadi. Yang kedua itu ada avoidance. Avoidance yaitu menghindari kondisi yang dapat menyebabkan deadlock menggunakan algoritma Banker. Yang ketiga ada yaitu terakhir ada ignore atau algoritma itu yaitu mengabaikan deadlock. Karena dianggap jarang terjadi itu, pendekatan itu banyak digunakan pada sistem operasi umum seperti Unix. Selanjutnya itu ada pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock dilakukan dengan menghilangkan minimal 1 dari 4 syarat terjadi deadlock. Setiap teknik pencegahan memiliki pendekatan berbeda untuk memastikan sistem operasi tetap berjalan stabil dan efisien tanpa risiko kebuntuan sumber daya. Misalnya, semua research itu diminta sejak awal memberi nomor urut pada research atau mengambil kembali research jika diperlukan. Namun setiap metode memiliki kelemahan, misalnya meminta semua research sejak awal dapat menyebabkan banyak research mengganggu sehingga efisiensi sistem menurun. Tuh, teman-teman. Selanjutnya itu ada menghindari deadlock. Menghindari deadlock ini berbeda dengan prevention. Metode avoidance masih memperbolehkan proses meminta research. Namun sebelum research diberikan, sistem akan mengecek apakah kondisi sistem tetap aman atau tidak. Jika masih berada pada safe stage, maka research diberikan. Jika menyebabkan unsafe stage, permintaan ditolak sementara. Itu metode yang paling terkenal adalah algoritma Banker. Algoritma Banker ini yang bekerja sebagai bank. Saat memberikan pinjaman, bank hanya memberikan pinjaman jika yakin semua nasabah tetap dapat melunasi pinjamannya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada mendeteksi deadlock. Penjelasannya itu apabila sistem tidak mencegah maupun menghindari deadlock, maka diperlukan mekanisme pendeteksian. Salah satunya menggunakan wait for graph ini, grafik yang menunjukkan proses menunggu proses lain. Jika ditemukan siklus pada graph, berarti terjadi deadlock. Seperti itu. Jika ditemukan siklus pada graph, berarti terjadi deadlock. Setelah deadlock terdeteksi, sistem melakukan recovery, misalnya menghentikan salah satu proses atau mengambil kembali research agar proses lain dapat melanjutkan pekerjaannya. Seperti itu. Kesimpulannya deadlock merupakan salah satu masalah yang penting dalam sistem operasi. Deadlock hanya terjadi jika keempat kondisi terpenuhi secara bersamaan. Mencegah menangani, setiap metode penanganan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada solusi sempurna. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem yang digunakan. Setiap modul kita silakan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai deadlock dalam sistem operasi ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya menangani deadlock dalam menjaga kinerja sistem operasi agar tetap efisien dan stabil. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian apapun materi yang saya sajikan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.